Selamat siang, juri dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang telah saudara berikan pada hari ini. Kami selaku kelompok Midas dapat bertanding di semifinal ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhan Martreliano. Saya dari Universitas Diponegoro, Semarang, jurusan Teknik Perkapalan. Berikut paparan trading plan dari kelompok kami Midas. Yang pertama, trader profile, yaitu kelompok kami yang pertama adalah teman saya, partner saya, dan Wijaya. Dan ini profil saya. Kemudian lanjut kepada riset portofolio kami. Biasanya kami menggunakan analisa teknikal, yaitu MACD, RSI, kemudian Bollinger, dan juga stock screener yang biasa difasilitasi oleh pihak iPod. Selanjutnya kita juga melihat pada perusahaan tersebut pergerakan harga di perusahaan tersebut apakah sedang downtrend atau dengan masih uptrend. Yang artinya kami lebih menargetkan lebih kepada perusahaan yang pada saat itu sedang uptrend, baik itu di daily maupun di weekly, sehingga risk management yang kita miliki akan sedikit berisiko untuk mengalami kerugian di masa depan. Lalu kita akan menganalisis apakah MACD-nya sudah golden cross atau belum. Kita itu melihat volume perdagangan dari MACD. Kita juga masih dapat melihat apakah bandar sudah mengakumulasi atau belum, sehingga harga masih terkendali, karena memang sebagian besar jumlah saham memang dipegang oleh beberapa pihak. Selanjutnya, dari capital gain kami, kebetulan waktu perlombaan ini memang kita mendapatkan capital loss di sekitar minus 0,459%, dan dari satu emiten saja, yaitu dari PANR. Ini merupakan stock recommendation kami, itu kita menggunakan stock screener, kemudian kita menggunakan comparing price and overlay SMA yang lebih besar sama dengan SMA 20 dan EMA 20 yang lebih besar dari SMA 60. Jadi kita melihat harga-harga yang sudah crossing, yaitu break dari resistennya, dan comparing TA with value dengan MACD height 12269 lebih besar sama dengan 0, dan yang terakhir adalah AD high low yang lebih besar dari 0. Dan dari sini kita akan mendapatkan stock recommendation yang beragam, yang kemudian akan kita saring lagi sebagai calon perusahaan yang akan kita trade. Nah, kemudian inti dari semua ini kita masuk ke pemilihan saham. Sebetulnya pemilihan saham kami bergantung juga pada yang pertama itu dari IHSG. Jadi kita tetap melihat apakah tren IHSG itu sudah mulai uptrend ataukah masih di fase akumulasi atau masih pengumpulan oleh bandar. Biasa kalau kami melihatnya dengan harga yang dengan harga IHSG yang masih stagnan dan belum ada tanda-tanda pergerakan ke atas. Kemudian kami juga melihat dari seperti sebelum-sebelumnya melalui stock screener dari pergerakan moving average dan juga MACD. Bisa kita lihat di sini kita mulai masuk ke emiten. Ini adalah chart emiten PANR. Masih kita lihat, kita selalu untuk sekarang kita masih selalu melihat emiten-emiten yang bergerak masih uptrend. Bisa dilihat dari bulan Juli
sampai September 2020 masih menunjukkan tren yang cenderung naik, meskipun kita bisa lihat di sini harga terjadi penolakan, yaitu ini di titik resistance, jadi harga tidak bisa naik lebih dari itu, dan kemudian baru tahap selanjutnya kita melihat pada tanggal 20 ini terjadi peningkatan harga, yaitu harga penutupannya break di atas resistance. Ini menjadi tanda bagi kita bahwa emiten PANR ini ada kemungkinan atau ada indikasi bahwa harganya akan mulai naik dari titik resistance-nya. Nah, bisa kita lihat juga di MACD membentuk golden cross. Jadi ini crossing di mana pertemuan antara sinyal bosan jual. Biasa saya mengartikannya seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 20 kami beli emiten ini pada harga 152 dengan target 175. Pada tanggal 20 ini kami membelinya sebanyak 3 lot. Kemudian bisa kami lihat lagi pada besokan harinya, yaitu pada tanggal 21, itu juga mendapat penaikan yang positif menurut kami. Dan juga didukung dengan volumenya yang lumayan tebal. Makanya kami memutuskan untuk menambah posisi kami dengan pembelian di harga 166 dengan jumlah lot yang sama. Selanjutnya, ya, bisa kita lihat di sini pada tanggal 20 memang pembelian pada cukup tebal, tanggal 21 juga tutup tebal. Namun di tanggal 22 memang terdapat beberapa orang yang sudah biasa trader, kalau emang sudah cuan sedikit, biasa scalper pasti ada saat-saat di mana titik banyak yang jual. Nah, kemudian pada tanggal 23 di sini ada berita tentang tapering, makanya harganya cukup dibawa ke bawah. Tapi karena kita dibatasi modal dan kita tidak menyisakan cukup modal untuk menambah di bawah, oke, di tanggal 23 kita tidak terdapat pembelian untuk menambah posisi kita. Namun pada tanggal 24 saat kami mulai melihat pergerakan yang positif ke atas, kami memutuskan untuk menjual di harga 159 karena itu pun sudah akhir dari trading competition ini. Jadi mau tak mau kami harus menjual di harga seperti itu. Oke. Perlu diingat lagi sebenarnya kalau di kesimpulan memang ini bukan target utama kami. Target utama kami sebenarnya kami ingin melihat sampai ke titik di 175 dan hit. Cuma memang karena keterbatasan waktu dan juga kondisi ISG yang mungkin masih belum pulih karena banyak berita-berita yang kurang mengenakan seperti tapering seperti itu, dan juga data pariwisata yang kurang, itu yang menyebabkan harga saham masih agak tertahan. Tapi bisa kita lihat pada hari ini sebenarnya harga PANR sudah melampaui target kita. Jadi sebenarnya hanya masalah waktu yang kita kurang. Begitu saja menurut saya. Terima kasih.
Selamat siang.